Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dini Andika dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300233031. Kembali lagi dengan saya di praktikum yang ke-6 Fisika Kesehatan dengan materi biomekanika. Apa sih biomekanika itu? Biomekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia atau hewan dari sudut pandang mekanika seperti gaya, gerakan, energi, serta interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Melibatkan penggunaan prinsip-prinsip fisika untuk memahami bagaimana organisme hidup, bergerak, bekerja, dan beradaptasi dalam berbagai kondisi. Di biomekanika juga ada jenis. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada general biomekanik dan okupasional biomekanik. Nah, untuk general biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan bergerak. Sedangkan okupasional biomekanik adalah sebagai bagian dari mekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. General biomekanik dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan dasar tentang otot dan kerangka manusia terutama di mesin dan kapasitasnya. Kerangka dan sambungan kerangka dapat dirincikan. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah organ untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada. Tulang yang besar dan panjang berfungsi untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Tulang juga selalu terikat dengan otot dan jaringan penghubung yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Yang kedua ada jaringan penghubung, yaitu ada sambungan cartilaginous. Merupakan sambungan yang berfungsi untuk pergerakan yang relatif kecil, misalnya sambungan antara tulang iga dan pangkal tulang iga. Sambungan cartilaginous juga terdapat di antara ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari pembungkus vertebral disc yang dikelilingi oleh inti vertebral disc. Sambungan ini juga memiliki pergerakan yang relatif kecil sehingga mengakibatkan adanya fleksibilitas badan manusia untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Disc tersebut juga berfungsi untuk meredam getaran pada saat manusia bergerak baik translasi maupun rotasi sambungan tulang. Untuk contohnya terjadi pada siku dan lutut. Yang ketiga ada otot. Di sistem kerja otot, aktivitas fisik memerlukan kerja otot striatik, yaitu otot sadar. Kerja fisik sering pula disebut kerja otot. Otot-ototlah merupakan penyebab gerakan tubuh. Otot menduduki sekitar 45% dari berat tubuh. Sistem otot terdiri dari beberapa bagian yang satu sama lain terpisah. Sebagian besar otot tersebut melekat pada kerangka. Lalu yang kedua ada aktivitas otot. Otot hanya mempunyai kemampuan berkontraksi dan rileks. Analogi mekanisnya adalah seperti silm dek pneumatik, aktivitas tunggal masih aman, dan lifting index atau LI, serta dapat menggunakan cara yang paling sederhana yaitu Nordic Body Map. Nah, untuk itu penjelasan tentang jenis yang pertama yaitu yang general biomekanik. Okupasional biomekanik ada contoh kasus yaitu dalam satu industri, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja adalah menata benda kerja yang beratnya 20 kg ke dalam box. Yang selanjutnya ada penerapan biomekanika. Yang pertama ada di bidang kesehatan dan kedokteran. Dalam bidang kedokteran, biomekanika digunakan untuk memahami penyebab cedera, perbaikan pasca cedera, dan desain prostetik atau alat bantu lainnya. Selain itu, dalam fisioterapi, prinsip biomekanika digunakan untuk merancang program rehabilitas yang efektif. Lalu yang kedua ada di bidang olahraga.
Biomekanika digunakan untuk menganalisis gerak atlet, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga, dan merancang latihan yang optimal untuk meningkatkan performa atlet. Lalu yang ketiga ada ergonomi. Dalam konteks ergonomi, biomekanika digunakan untuk merancang tempat kerja yang ergonomis, meminimalkan risiko cedera akibat beban fisik yang berlebihan, dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi kerja. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada rekayasa biomedis. Di bidang rekayasa biomedis, prinsip biomekanika digunakan untuk merancang perangkat medis seperti implan tulang, alat bantu jalan, dan perangkat medis lainnya. Lalu selanjutnya ada industri dan manufaktur. Dalam industri, biomekanika digunakan untuk merancang mesin dan alat yang aman dan efisien, serta untuk menganalisis risiko cedera akibat aktivitas kerja yang repetitif atau berat. Lalu selanjutnya ada desain produk. Dalam desain produk, prinsip biomekanika digunakan untuk mengoptimalkan desain produk agar sesuai dengan anatomi dan fisiologi pengguna sehingga memberikan kenyamanan dan performa maksimal. Saya akan menjelaskan apa itu tulang, jaringan penghubung, dan juga otot. Tulang adalah jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh manusia atau hewan. Tulang berfungsi sebagai penopang struktural bagi tubuh, melindungi organ-organ vital, menyediakan tempat untuk melekatnya otot, serta berperan dalam produksi sel darah dan penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Untuk ciri-ciri tulang, yang pertama ada kekerasan, kehidupan, kehadiran sel-sel, kekuatan, struktur hierarkis, vaskularisasi, mineralisasi, dan kemampuan penyimpanan. Selanjutnya ada jaringan penghubung atau connective tissue atau biasa disebut sebagai jaringan ikat, adalah salah satu jenis jaringan dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menghubungkan, mendukung, dan memberikan struktur pada berbagai bagian tubuh. Jaringan penghubung terdiri dari sel-sel yang dikelilingi oleh matriks ekstraseluler yang mengandung serat kolagen, elastin, dan substansi dasar yang berfungsi sebagai media penyokong. Jaringan penghubung memiliki berbagai jenis, termasuk jaringan ikat longgar yang fleksibel, jaringan ikat padat yang lebih kuat dan kaku, serta jaringan elastik yang dapat merenggang dan kembali ke bentuk aslinya. Jaringan ini tersebar di seluruh tubuh dan berperan dalam menyediakan dukungan struktural, menghubungkan sebagai bagian tubuh, memperkuat organ-organ, serta memberikan fleksibilitas dan elastisitas pada jaringan tubuh. Selanjutnya ada otot atau muscle, adalah jenis jaringan dalam tubuh manusia atau hewan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Otot terdiri dari serat-serat otot yang panjang dan berbentuk silinder yang terhubung oleh jaringan penghubung. Otot memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai macam gerakan, mulai dari gerakan yang sangat kecil seperti mengedipkan mata, hingga gerakan yang kompleks seperti berlari atau mengangkat benda berat. Otot juga berperan dalam menjaga postur tubuh, mendukung struktur tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh. Penjelasan tadi yang dari tulang, jaringan penghubung, dan otot, saya dapat membedakan kalau tulang adalah jaringan yang keras membentuk kerangka tubuh, berfungsi sebagai penopang struktural untuk tubuh, melindungi organ-organ vital, menyediakan tempat untuk melekatnya otot, serta menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Terdiri dari sel-sel hidup yang dikelilingi oleh matriks mineralisasi yang keras. Lalu untuk jaringan penghubung atau jaringan ikat adalah jenis jaringan yang menghubungkan, mendukung, dan memberikan struktur pada berbagai bagian tubuh, berperan dalam menyediakan dukungan struktural, menghubungkan berbagai bagian tubuh, memperkuat organ-organ, serta memberikan fleksibilitas dan elastisitas. Terdiri dari serat kolagen, elastin, dan substansi dasar yang terdiri dari matriks ekstraseluler. Lalu untuk otot adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi
dan menghasilkan gerakan berfungsi untuk menggerakkan tulang dan bagian tubuh lainnya, menjaga postur tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh. Terdiri dari serat-serat otot yang panjang dan berkontraksi ketika menerima rangsangan dari sistem saraf. Nah, dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa tulang, jaringan penghubung, dan otot adalah komponen-komponen penting dalam tubuh manusia atau hewan yang memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Tulang berfungsi sebagai struktur penopang tubuh dan melindungi organ-organ vital. Jaringan penghubung menghubungkan dan memberikan dukungan struktural, sedangkan otot memungkinkan gerakan tubuh dan menjaga postur. Semua komponen itu tadi bekerja sama untuk memungkinkan tubuh berfungsi dengan baik dalam aktivitas sehari-hari dan berbagai kondisi lingkungan. Beberapa penjelasan saya mengenai materi biomekanika di praktikum yang ke-6 Fiskes ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.